Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Batuk saya. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per pagi ini kita ada progres di PC 400 ya. Ini masih di PC 400 strip 8. Kita ada problem engine kontaminasi water coolant ya, atau oli engine terkontaminasi air radiator. Nah, kita udah troubleshooting, lakukan langkah-langkah untuk pengecekan. Nah, kita simpulkan dari kebocorannya dari ini ya, dari water pump, seal water pump yang sudah mengalami keausan atau kebocorannya. Di sini, di dalam sini ada seal water pump ya. Dia sudah mengalami keausan dan terjadi overplay ya, sehingga air masuk melalui seal ini dan menyeberang ke engine ya, atau masuk ke dalam oil pan yang mengakibatkan engine kontaminasi. Nah, saya akan membahas beberapa komponen ya. Di sini di engine PC 400 strip 8 ini ada komponen ini dulu ya. Yang ini masuk dalam cooling system juga. Ini namanya block valve ya. Yang di sini ada thermostat valve. Nah, ini saya buka. Nah, fungsi dari thermostat valve ini adalah menjaga suhu engine ya, atau tekanan atau temperatur engine di saat start pertama, dan juga menjaga suhu agar tetap tetap panas sesuai yang dibutuhkan oleh engine tersebut. Nah, nanti di batas tertentu dia akan terbuka sehingga sirkulasi akan berjalan. Sirkulasi dari cooling system ini bertugas membuka dan menutup sirkulasi besar dan menutup sirkulasi besar tersebut, dan menjaga dari suhu engine dari unit ini, seperti itu. Nah, dari sini inputannya melalui sini ya. Nah, dari sini air radiator dipompa oleh water pump ini ya, lalu disuplai melewati ini, naik ya, jadi dia menuju ke sini. Nah, setelah menuju di sini, dia terhalang oleh valve ini, thermostat valve ini, sehingga dia belum mengalami sirkulasi besar ya. Dia nggak masuk outputnya, maksudnya jalur di sini akan terbuntu ya. Nah, karena ini masih tertutup ya. Nah, di saat itu bypass lah yang bermain. Nah, di sini sirkulasi yang dari bawah tadi akan dikeluarkan dari bypass ini. Nah, bypass ini akan ini kan sirkulasi kecilnya ya maksudnya. Jadi di saat engine masih dalam keadaan low temperatur ya, maka bypass ini, aliran dari cooling system akan mengalir melewati bypass jalur ini ya, jalur bypass ini. Nah, di saat temperatur sudah mendekati atau mencapai ya maksudnya, mencapai 80 derajat Celcius ya, maka valve ini akan terbuka. Nah, jadi tekanan temperatur itu sendirinya akan melemahkan spring ya, spring valve yang ada di sini ya, lalu dia akan terdorong ya. Nah, sehingga dia membuka jalur yang ini ya, sirkulasi besar. Maka sirkulasi dari radiator, nah, dia akan interconnected ya dengan engine di blok silindernya dan menyeluruh. Dan di saat itu temperatur juga sudah terjaga. Dan ini bersifat buka tutup ya. Di saat 80 derajat dia terbuka, lalu tutup kembali. Jadi sebentar saja untuk untuk cara kerja si thermostat ini. Jadi kalau ini mengalami problem problem jam atau ininya, springnya biasanya kan mati ya, jadi dia temperatur tinggi tidak bisa membuka ini ya, maka biasanya akan mengakibatkan engine overheating ya, problem engine overheat ya di situ. Nah, di sini juga ada sensornya ya, sensor temperaturnya. Di sini kenapa diletakkan di sini, karena ini sensor suhu panasnya maksudnya. Jadi dia memang membacanya di sini. Jadi sebelum dia terbuka, dia akan kalau dia tidak terbuka ya, maksud saya ada problem di thermostat valve ini. Nah, ini terjadi lengket, tidak mau terbuka ya, atau ini bermasalah di thermostat valve ini, maka sensor yang ada di sini akan segera merespon. Nah,
dan mengirimkan sinyal ke sana ya, ke monitor, maka dia indikator temperaturnya akan merah, jadi akan naik ya, menjadi high temperatur ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Dan yang kedua juga kita ini ya, apabila problem di sini ada impeller ya, di dalam termostat ini dalam water pump ini, apabila terjadi lemahnya impeller tersebut, biasanya loss untuk shaft yang ada di tengah sini ataupun pecahnya kipas impeller yang ada di dalam ini juga akan mengakibatkan engine overheating. Nah, jadi dia sirkulasinya yang tidak maksimal ya, karena ini bermasalah untuk kipas untuk impeller fan-nya ya. Seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah troubleshooting kita harus pastikan dulu satu persatu ya, kalau kita terjadi engine overheat. Jadi kita harus pertama kita pastikan dulu untuk dari ini ada input dan output ya, dari kedua hose. Yang ini kan outputnya ini yang ke radiator ya, yang dari bawah, yang dari sebelum ke water pump ini. Nah, di sini bisa kita cek dengan metode sentuh atau sentuh suhu ya. Jadi kita pegang aja dengan tangan ya. Apabila di bawah dingin ya, maksudnya perbedaan maksudnya dari atas dan bawah ini ya, di bawah panas, di atas masih dingin. Nah, berarti problemnya termostat ini bisa kemungkinan terjadi problem di sini, sehingga terbuntunya sirkulasi yang akan ke sistem ya, akan ke cooling system ya, menyeluruh tadi, untuk sirkulasinya akan terganggu oleh problem yang ada di termostat ini. Ya, seperti itu. Dan keduanya juga apabila, nah ini bisa ditandai juga dengan sini, dengan cap radiator ya, kita buka. Kalaunya kita akan mengetahui sirkulasi ini bermasalah atau tidak. Jadi ketika engine running ya, kita start pertama ya, kita buka di sini. Nah, dia belum bekerja ya. Nah, belum, karena si termostat belum terbuka, jadi ini akan tenang airnya ya. Nah, di saat termostat terbuka nanti dia akan mengalir atau berbuih di sini ya. Nah, jadi itu tandanya sirkulasi normal. Nah, di saat termostat sudah bekerja. Nah, apabila ada problem engine overheat, tapi di sini kita lihat ya, dari di sini tidak ada aliran tadi, tidak ada busa atau gelembung ya. Nah, bisa dipastikan ada problem di termostat valve-nya. Ya. Begitu pula bisa juga terjadi di water pump itu sendiri yang mengalami loss, impellernya loss ya, atau loss. Jadi dia tidak bisa memompa sistem cooling system ini mengalir ke blok silinder keseluruhan dari main gallery cooling system ini. Seperti itu. Jadi, dan untuk yang ini yang lain lagi kita bisa cek ya, apabila itu normal semua, apakah nanti jangan-jangan dari sensor temperatur itu sendiri. Jadi kita bisa ukur. Nah, ini yang di sini ada dua kaki ya, ada positif negatifnya. Ini sensor temperatur bisa kita ukur dengan tool avometer ya. Nah, nanti kita baca skalanya berapa, di berapa ohm ya untuk resistennya. Nah, di situ kita bisa baca apakah sensor ini, kalau terjadi open load berarti ada putusnya si sensor ini ya, ada kerusakan di sensor ini. Atau juga bisa terjadi low resisten, maksudnya di dalam komponen ini terbakar untuk lilitannya ya, separohnya, jadi dia lemah untuk resistannya, bisa juga di sini. Nah, di situ. Jadi untuk engine ini ada beberapa versi untuk overheat ya, jadi kita bisa pastikan di elektrikalnya ataupun di mekanikalnya ya. Jadi ada beberapa valve pendukung tadi untuk termostat, dan juga kita bisa cek sirkulasi seperti itu, agar maksimal kita dalam melakukan troubleshooting seperti itu. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk pagi ini ya, semoga bermanfaat. Nah, mohon maaf kalau bahasa saya kurang jelas ataupun agak belepotan ya. Mungkin
bisa ditanyakan nanti di kolom komentar saja. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seputar unit Komatsu atau untuk yang lain ya seputar engine bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu semangat pagi.